Demi berlebaran di kampung halaman, pasangan suami istri dan anaknya mudik dengan menggunakan bajai. Pasutri tersebut mengaku mudik menggunakan bajai untuk menghemat biaya pulang kampung. Sepasang suami istri Suhadi dan Juroh, warga asal Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mudik menggunakan bajai. Mereka berangkat dari Kemayoran, Jakarta pada Rabu malam dan sampai di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Menempuh perjalanan hingga ratusan kilometer, Suhadi sebagai pengemudi bajai menyebut sudah 3 kali beristirahat demi menjaga kondisi fisik. Selain itu, Pasutri ini mudik dengan bajai demi menghemat biaya. Ya, karena lebih nilainya ekonomis lah, kalau pakai tram kan mahal. Tadinya nyampe 350. Kali 2 udah berapa? 700 pulang pergi. Kalau kita kan paling ya modal 200.000 buat bensin udah nyampe. Ya ada lebih lah, bedanya jauh. Selain menjaga kondisi fisik, Suhadi yang mengendarai bajai juga sekaligus memastikan komponen kendaraan agar nyaman dikendarainya. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Sementara itu, TNI Angkatan Laut menggelar mudik gratis dengan kapal perang KRI Banjarmasin 952 di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. TNI AL juga menyiapkan 100 armada bus untuk para pemudik pulang ke kampung halamannya. Pelepasan mudik gratis 2025 TNI Angkatan Laut digelar di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis pagi. Kapal perang TNI AL KRI Banjarmasin 952 mengangkut 1.642 pemudik tujuan Semarang dan Surabaya beserta 394 sepeda motor yang dapat dibawa ke kampung halaman mereka. Nantinya KRI Banjarmasin 952 akan mengangkut kembali para pemudik di masa arus balik mudik Lebaran. Alhamdulillah mereka bisa mudik secara gratis, dan untuk yang dengan KRI mereka bisa membawa motor ke kampung halaman. Ada jumlah motornya adalah sekitar 394 ya. Mungkin dengan kru juga membawa motor hampir 400 motor jadinya. Dan ini semua gratis. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tangerang memberangkatkan 2.553 peserta mudik gratis di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. 46 armada bus digunakan untuk mengangkut para pemudik dengan tujuan berbagai wilayah tersebut. Pak Kapolres, saya ucapkan terima kasih bahwa persiapan ini dibantu dengan Dishub yang sudah memfasilitasikan. Mudah-mudahan pelaksanaan mudik gratis ini bisa berjalan dengan lancar. Kami semua di sini, saya dengan Wintan, dengan semuanya, Pak Kapolres mendoakan supaya dalam perjalanan ini dalam keadaan sehat walafiat, selamat sampai tujuan, dan kembalinya pun juga nanti ke Kabupaten Tangerang selamat juga di Kabupaten Tangerang. Namun, Pemkab Tangerang hanya memfasilitasi keberangkatan, sedangkan untuk arus balik para pemudik diminta untuk naik kendaraan umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hari jelang Lebaran 2025, arus mudik di Pelabuhan Merak terpantau ramai lancar. Lebih dari 376.000 orang sudah menyeberang selama arus mudik. Di dermaga eksekutif Merak sejak pada Kamis pagi, mayoritas yang menyeberang ke Bakauni merupakan kendaraan pribadi. Data ASDP menunjukkan hampir 100.000 orang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakauni pada Rabu 26 Maret 2025. Di periode yang sama, kendaraan yang menyeberang yakni sekitar 21.000 unit. Selama arus mudik, tingkat keramaian terjadi pada malam hingga subuh. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas di ruas tol Tangerang Merak. Salah satu rekayasa lalu lintas yang sudah berlaku mulai hari ini adalah sistem ganjil genap. Sementara kendaraan motor dan truk dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan Bandar Bakau Jaya atau BBJ. Terima kasih, selamat sore. Untuk pelakuan ganjil genap untuk saat ini masih kita berlakukan mulai tanggal 27 sampai tanggal 30. Ini selama 4 hari, 2 hari genap, 2 hari ganjil. Nah, itu berlaku kalau dalam SKB itu 14.00, nah, 14.00 tadi sampai nanti tanggal 30. Ya, untuk pemberlakuan ganjil genap ini, kendaraan yang akan melintas di ruas tol itu pada tanggal 27 itu dikhususkan untuk kendaraan yang berplat ganjil.
Sedangkan di 27 dan 29. Sedangkan tanggal 28 dan tanggal 30 itu ada plat genap. Nah, kemudian kalau yang tidak sesuai, petugas kepolisian mempercepat pemberlakuan sistem satu arah atau one way di ruas tol Cipali. One way berlaku dari kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 188 tol Palimanan. Kemacetan di ruas tol Cipali mulai terurai setelah pihak kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah. Sistem satu arah mulai diberlakukan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat Kamis siang. Lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yaitu pukul 14 waktu Indonesia Barat. One way di ruas tol Cipali diberlakukan mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek hingga kilometer 188 ruas tol Palimanan. Meski sudah diberlakukan one way, namun di jalur A tol Cipali Subang kilometer 110 masih terjadi kemacetan. Pihak pengelola tol Cipali mengimbau kepada pemudik yang hendak beristirahat untuk keluar tol terlebih dahulu jika rest area yang tersedia penuh, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di bahu jalan. Saat ini telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga kilometer 188 Palimanan. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian melihat dengan kondisi terkini di lapangan. Setelah implementasi one way, terpantau arus lalu lintas di tol Cipali terlihat mulai terurai. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tidak menggunakan bahu jalan untuk tempat istirahat dan dapat menggunakan rest area terdekat maupun keluar di gerbang tol terdekat terlebih dahulu dengan tarif yang tetap sama. Kemacetan di ruas tol Cipali terjadi sejak Kamis pagi akibat peningkatan volume kendaraan dari Jakarta menuju Jawa jelang puncak arus mudik Lebaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, serta Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak. Kita ke Esra terlebih dahulu. Esra, bagaimana suasana terkini di Gerbang Tol Kalikangkung? Juga pemirsa, kalau informasi dari gerbang tol Kalikangkung untuk arus lalu lintasnya masih terpantau lancar dan ramai, dan kalau kami memantau sejak tadi ini volume kendaraan tampaknya sudah mulai mengalami peningkatan, dan senada dengan data yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwa setidaknya sudah ada 30.000 lebih kendaraan yang melakukan perjalanan ke arah Jawa ataupun Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun ini lebih condong perjalanannya terjadi ketika saat berbuka puasa tadi sempat terjadi ada antrian di gerbang tol Kalikangkung ini. Namun kalau sekarang sudah terurai dan juga tidak ada kemacetan yang cukup signifikan. Nah, sejauh ini belum diberlakukan rekayasa lalu lintas karena traffic apabila nanti traffic countingnya ini sudah di angka 5.000 hingga 6.000 per jam untuk kendaraan, maka akan diberlakukan taktik atau rekayasa lalu lintas, yakni berupa sistem one way ataupun satu arah. Dan kalau malam ini masih terkendali meskipun volumenya terus mengalami peningkatan. Nah, pemirsa, kerap kali di belakang saya ini sempat ada ketersendatan beberapa kali. Ini dikarenakan masih banyak para pemudik atau masyarakat yang e-tolnya tidak mencukupi. Jadi mengharuskan dari para petugas ini menghampiri, kemudian juga mengingatkan untuk pastikan e-tolnya mencukupi sehingga tidak menciptakan antrian yang mengular di gerbang tol Kalikangkung ini. Nah, kalau sejauh ini juga pihak kepolisian terus mengimbau kepada masyarakat selain dari saldonya mencukupi e-tolnya, ini juga harus memastikan bahwa kendaraannya dalam keadaan prima dan pastikan fit untuk dalam keadaan kondisi tubuh ini dalam keadaan fit, mengingat cuacanya di hari ini juga kadang tidak menentu, kadang cuaca yang terik, dan malam hari ini cuacanya baik untuk melakukan perjalanan. Jadi selain kondisi tubuh, pastikan juga dalam keadaan prima untuk kendaraannya, dan ketika merasa kantuk dan kelelahan, segeralah beristirahat di sejumlah rest area terdekat dari perjalanan Anda. Dan salah satunya yang bisa Anda manfaatkan sebelum menemu di kilometer tempat saya mengabarkan di gerbang tol Kalikangkung, Anda bisa manfaatkan rest area 379A untuk kembali memulihkan tenaga sebelum melakukan perjalanan pulang kampung Anda. Demikian, Cikal. Baik, terima kasih Esra. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan oleh para pemudik yang akan melintas di sana. Selanjutnya kita beralih ke rekan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak. Indra, apakah sudah ada peningkatan okupansi di Pelabuhan Merak?
Baik, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Kami informasikan 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pantauan kami menuju puncak arus mudik 2025 khususnya di Pelabuhan Merak Banten ini sangat ramai sekali. Anda bisa saksikan di belakang saya ini masyarakat semakin malam semakin ramai sekali Cikal dan juga pemirsa. Dan kalau total kantong parkir Cikal dan juga pemirsa ini ada kurang lebih 30 baris kantong parkir sudah terisi penuh oleh para masyarakat yang akan melakukan penyeberangan pada malam hari ini. Yang mana kalau kita melihat beberapa hari ini rata-rata para pemudik ini lebih memilih pulang pada waktu gelap malam hari hingga dini hari. Yang mana untuk menghindari cuaca yang sangat panas di waktu siang hari saat berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan setidaknya Cikal dan juga pemirsa, pantauan dari ASDP dari periode H-10 hingga saat ini setidaknya sudah memberangkatkan sebanyak 4.000 lebih para penumpang dari Pulau Jawa menuju Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten ini. Dan kalau terkait masalah kendaraan, ini sudah hampir 100.000 kendaraan yang sudah bertolak dari Jakarta melalui Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung pada saat ini. Dan kalau kami informasikan juga Cikal dan juga pemirsa, yang mana meskipun antrian yang cukup panjang di kantong-kantong parkir ini, namun arah menuju lewat tol Tangerang Merak hingga sampai saat ini tidak ada antrian sama sekali Cikal. Yang mana ini ada beberapa skema yang tadinya dilakukan, yang mana seharusnya pada tanggal 27 ini dilakukan sistem atau skema dari kepolisian yakni ganjil genap dari ruas tol Tangerang menuju Merak. Namun hingga saat ini belum dilakukan lantaran memang situasi menuju Pelabuhan Merak ini masih sangat lancar sekali. Dikarenakan memang antrian ini tidak berlangsung lama Cikal, yang mana SDP ini menambahkan moda transportasi kapal ini semakin banyak lagi dan semakin besar lagi sehingga muatan ini semakin banyak sehingga kantong-kantong parkir ini cepat terurai dan mereka masuk dari dermaga eksekutif menuju dermaga 6 menuju Pelabuhan Merak Bakauheni Banten. Maksud kami Merak Bakauheni Lampung. Dan kalau informasi juga ASDP juga melakukan sistem mengurangi ataupun diskon tiket yang mana dikurangi 20% hingga 35%, sehingga masyarakat dihimbau sebelum melakukan perjalanan Anda harus 1 jam hingga 2 jam standby di sini untuk menghindari keterlambatan keberangkatan. Demikian Cikal. Dan informasinya sebelumnya ada rekan Esra Ambarita melaporkan dari Gerbang Tol Kalikaku. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho membahas rencana terkait sejumlah kebijakan yang dilakukan di Pelabuhan Merak dan Jalan Tol Jakarta Cikampek menyambut puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada esok hari. Tidak terlihat saat tadi malam memang ada terlihat kenaikan, tapi lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, sekarang hari ini kita melihat situasinya tidak berubah, maksudnya masih seperti yang kemarin. Kita memang mengantisipasi apabila kenaikan muncul pada esokan hari atau nanti malam. Karena memang banyak dari para pemudik ini yang hari ini adalah hari terakhir karena besok adalah cuti bersama tanggal 28, sehingga kemungkinan akan terjadi lonjakan pada nanti malam dan besok pagi. Update terakhir bahwa dari pagi memang ada kenaikan ya, ada puncak arus, tapi belum puncak arusnya ya, tapi ada bangkitan arus yang cukup tinggi. Langkah-langkah skenario sesuai dengan rencana dari kontraflow hingga one way. Tetapi one way tahun ini adalah bukan one way nasional pada H-4, tetapi one way lokal. One way lokal ini sangat strategis untuk mencairkan bangkitan arus yang cukup deras. Jadi langkah pertama one way. Inilah potongan sebuah status milik selebgram berinisial LM di media sosial Instagram. Dalam keterangannya, LM meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, LM juga mengunggah postingan bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan Ridwan Kamil. Menanggapi tuduhan ini, Ridwan Kamil memberikan klarifikasi terkait pernyataan LM di akun media sosial pribadinya. Kemarin telah beredar kabar-kabar ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi. Saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali
terkait permohonan bantuan kuliah. Melalui kuasa hukumnya, RK juga meminta LM membuktikan pernyataannya secara hukum. Bahwa pernyataan yang viral seorang perempuan yang berinisial LM ya, kalau salah ya, yang mengaku mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami meminta kepada beliau, mempersilakan kepada beliau untuk membuktikan kebenarannya atau pengakuannya secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat, tentunya ini kan mengarah kepada fitnah. Nah, pembunuhan karakter assassination. Nah, ini tentu ada dampak hukumnya atau implikasi hukumnya. Nah, yang ketiga, permasalahan ini sebetulnya sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan beliau sudah, yang bersangkutan LM ini sudah meminta maaf atas kasus ini. Sebelumnya jagat maya dihebohkan atas dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil dengan seorang wanita berinisial LM hingga menghasilkan seorang anak perempuan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kapuspen TNI terus menyelidiki peristiwa pembunuhan wartawati asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pelaku yang merupakan oknum TNI AL berpangkat Kelasi berinisial J diketahui merupakan pacar korban. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Sesaat lagi rekan Aulia Wardani akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari penyelidikan awal diketahui terduga pembunuh wartawati yakni oknum anggota TNI AL berpangkat Kelasi berinisial J dan merupakan kekasih korban. Namun demikian, pihak TNI AL masih menunggu hasil penyidikan yang saat ini masih dilakukan kepolisian. Kapuspen TNI pun berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Masalah di Banjar ini, informasi terakhir yang kami dapat bahwa saat ini sedang diadakan penyelidikan dan penyidikan. Apakah betul Kelasi J itu adalah pelakunya? Karena ini sifatnya baru informasi dari pihak keluarga. Karena ternyata si Kelasi J ini adalah pacar dari korban. Nah itu ya, nanti kita lihat apakah betul. Karena informasi yang kita dapat juga bahwa Kelasi J ini sejak tanggal 17 Maret sampai hari ini dia ada di satuannya di Balikpapan. Nah gitu, nanti kita lihat, makanya kita tunggu saja. Jadi mohon bersabar, jangan artinya kita bertumpu pada opini bahwa si A yang bersalah. Kan belum tentu, kasihan dia kalau nggak bersalah nanti. Kan itu. Kita tunggu saja bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian. Itu nanti dibantu oleh dari Pom AL untuk mengecek kebenaran apakah betul si J ini adalah yang